Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini saya akan tunjukkan tutorial lengkapnya teman-teman, bagaimana mudahnya membuat bonsai kelapa. Saya akan tunjukkan dan akan saya jelaskan step by stepnya dari awal atau dari bahan sampai nanti jadi teman-teman. Mudah-mudahan sedikit atau penjelasan saya nantinya dan ada video-video cuplikan-cuplikannya juga nanti bisa menjadi motivasi untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa semuanya untuk membuat bonsai kelapa sendiri teman-teman. Apabila ada pertanyaan, saran, kritikan, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Kita berbagi dan saya juga masih membutuhkan masukan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan ini dia video tutorial selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis teman-teman. Dan ini dia 3 bahan bonsai kelapa yang masih utuh yang belum saya apa-apakan. Dan ini dia setelah saya lakukan proses penumbuhan tunas dengan cara semacam ini. Cara penguapan, kita masukkan ke dalam wadah, kita kupas sebelumnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Dan untuk serabut-serabutnya kita masukkan juga teman-teman ya. Kemudian kita sungkup dengan menggunakan plastik bening teman-teman. Kurang lebih 1-2 bulan ya. Tiap bahan bonsai kelapa akan berbeda-beda hasilnya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk 3 bahan bonsai kelapa ini tidak sampai 1 bulan sudah tumbuh tunas. Dan ini yang paling kecil juga masih sangat kecil, masih sangat bayi teman-teman, sudah tumbuh tunas. Dan yang sisanya yang duanya itu alhamdulillah sudah tumbuh tunas kurang lebih 2-3 sentian teman-teman. Dan bagaimana sih cara menumbuhkan tunas bahan bonsai kelapa? Banyak sekali caranya selain semacam ini. Selain kita menggunakan media atau wadah semacam ini, kita juga bisa menggunakan plastik teman-teman. Kita bisa menggunakan plastik ukuran kurang lebih untuk beras 1 kilo teman-teman ya. Kita masukkan satu demi satu plastik satu, dan kita kupas sebelumnya. Kemudian kita masukkan, kita isi air kurang lebih 1/4-nya teman-teman. Kemudian kita ikat dan kita gantungkan. Akan lebih mudah kalau dengan menggunakan plastik putih semacam itu, karena hasilnya nanti akan lebih gampang untuk kita ketahui. Dan setelah kita lakukan pertumbuhan tunas ya, atau kita semai sudah tumbuh, selanjutnya adalah kita haluskan batok bonsai kelapanya teman-teman. Kita kerok, bisa dengan menggunakan cutter atau mungkin bisa menggunakan bahan-bahan yang lainnya. Yang penting bisa kita gunakan untuk mengerok batok bonsai kelapa. Kita bersihkan serabutnya sedikit demi sedikit, atau kalau kita punya amplas mesin, kita bisa gunakan amplas mesin teman-teman. Dan setelah kita kerok, kita haluskan batok bonsai kelapanya menggunakan amplas biasa, amplas yang mudah sekali untuk kita dapat teman-teman, murah meriah. Kenapa harus kita haluskan terlebih dahulu? Ini akan memudahkan kita untuk kedepannya teman-teman. Setelah kita lakukan pengerokan, kemudian kita lakukan penghalusan batok kelapanya dengan menggunakan amplas. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mengecat atau vernis atau pilok atau semacamnya teman-teman ya.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengamankan batok bonsai kelapa ini supaya tidak pecah teman-teman. Kita haluskan ya, kita masih menghaluskan dengan hati-hati. Banyak sekali alat yang bisa kita gunakan, dan ada juga yang menggunakan mesin penghalus teman-teman ya, dan hasilnya memang jauh lebih bagus sih kalau kita menggunakan mesin penghalus. Tapi kalau kita tidak mempunyai mesin itu, kita masih bisa menggunakan amplas semacam ini teman-teman. Kita bersihkan, usahakan selak-selaknya juga kita bersihkan teman-teman sampai mulus semacam ini. Dan ini dia hasilnya teman-temannya. Maaf untuk pengecatan di video kali ini tidak saya tunjukkan. Kita bisa menggunakan cat dengan kuas, atau kita bisa menggunakan pilox, atau mungkin kita akan menjaga tekstur motif daripada batoknya. Kita bisa mempernisnya teman-teman. Jadi itu pilihan teman-teman semuanya, mau dicat, mau di pilox, atau mau di pernis teman-teman. Kita lakukan sejak dini supaya pada saat nanti penjemuran tidak mengalami retak atau pecah pada batoknya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan proses tumbuh tunas teman-teman. Ini kali ini kita menggunakan media air. Kita bisa menggunakan media air, media tanah, media pasir, atau media apapun. Dan di video ini saya tunjukkan menggunakan media air teman-teman. Alat dan bahan sudah saya siapkan. Ada juga kain dengan air yang sudah saya campur menggunakan bawang merah yang sudah saya potong kecil-kecil, saya cacah potong kecil-kecil ya. Kemudian kita campurkan dengan air, dan untuk kainnya nanti kita gunakan untuk sebagai sebagai sungkupan atau sebagai selimut pada bahan bonsai kelapa. Bawang merah ini fungsinya untuk perangsang tumbuh akar teman-teman. Kita gunakan kain untuk menutupi bagian dari atas bonggol sampai ke bawah supaya memudahkan atau memicu akar tumbuh lagi. Yang sudah tumbuh bisa memanjang, dan yang belum tumbuh dengan adanya bawang merah itu akan memicu akar baru teman-teman. Dan kali ini juga saya sebagai kita bisa menggunakan media air langsung atau media air saja, atau kita gunakan media pasir. Kali ini saya gunakan media pasir untuk campurannya teman-teman, sebagai penopang juga supaya bahan bonsai kelapa ini tidak goyang-goyang teman-teman. Di proses ini sangat penting teman-teman, kita akan membuat bonsai kelapa gaya semacam apa. Jadi di proses ini penumbuhan akar semacam ini akan sangat penting bagi kita. Kita akan membentuk bonsai kita itu seperti apa. Kalau dengan cara semacam ini tujuannya adalah untuk membentuk atau membuat bonsai kelapa akar mencengkram batok seperti akar gurita teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat bonsai kelapa akar gurita atau mencengkram batok, posisikan batok semacam ini teman-teman. Tapi apabila teman-teman menginginkan batok bonsai kelapanya nungging, bisa gunakan cara yang lain, yaitu memposisikan batoknya nungging, kemudian kita gunakan wadah yang lumayan tinggi. Di video saya yang lain ada teman-teman, supaya bonsai kita batoknya nungging. Tetap gunakan media air, nanti juga akan saya buat lagi di video yang lain, video terpisah bagaimana cara membuat bonsai kelapa batok nungging teman-teman. Jadi di bagian ini, di langkah ini sangat penting. Jadi kita harus menentukan bonsai kelapa kita akan dibentuk semacam apa teman-teman. Sebagai masukan, kalau
batoknya itu kecil, boleh kita posisikan atau kita bentuk bonsai kelapa batok nungging. Mungkin itu akan jauh lebih bagus, lebih cantik. Tapi usahakan kalau bonsai kelapa kita, bahan bonsai kelapa kita itu batoknya besar, jangan kita buat bonsai kelapa batok nungging teman-teman. Kenapa? Karena akan susah nantinya, akan mudah lepas batoknya teman-teman. Jadi kalau batoknya itu ukurannya besar seperti kelapa sayur, usahakan gaya semacam ini teman-teman, akar mencengkram batok seperti akar gurita teman-teman. Dan setelah selesai kita masukkan semuanya. Untuk pasirnya sebagai penopang juga kita masukkan sisa airnya teman-teman. Ini air yang sudah saya campurkan dengan bawang merah teman-teman, yang fungsinya atau tujuannya adalah untuk merangsang tumbuh akar baru, dan akar yang sudah tumbuh juga akan dengan cepat tumbuh memanjang teman-teman. Kurang lebih semacam ini. Dan ini dia hasilnya, penampakannya setelah kita lakukan program tumbuh akar semacam yang sudah saya lakukan tadi ya. Kembali lagi saya jelaskan, kalau kita ingin membentuk bonsai kelapa batok nungging, nanti kedepannya akan saya buatkan terpisah teman-teman. Untuk sementara saya tampilkan, saya tunjukkan cara menumbuhkan akar dengan semacam ini, dan tujuannya untuk membentuk akar mencengkram batok. Jadi itu nanti tergantung teman-teman semuanya mau dibentuk semacam apa bonsai kelapa teman-teman semuanya teman-teman. Setelah itu kita akan lakukan proses demi proses, tahap demi tahap, yang maaf sekali untuk saat ini tidak saya tunjukkan, mungkin di lain waktu akan saya tunjukkan sampai nanti hasilnya semacam ini teman-teman. Ada proses sayat yang awalnya mungkin nanti kita tunjukkan dengan proses sayat kuncup mawar teman-teman ya, sampai nanti kita gunakan atau kita lakukan sayat demi sayat pelepahnya. Kalau dijelaskan mungkin akan sangat panjang sekali, dan apabila ada teman-teman yang menginginkan sayat kuncup mawar di video saya juga alhamdulillah ada teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan saran, kritikan dan pertanyaan ya, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman, untuk memotivasi saya, untuk memberikan semangat buat saya membuat video yang lebih baik lagi teman-teman. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak atas supportnya selama ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.